Kapolres Kota Sibolga AKBP Edwin Hatorangan Harianja menyampaikan kepada masyarakat untuk cerdas menerima informasi terkait adanya informasi penemuan mayat diduga ABK kapal Megatop 3. Pasca ditemukan sosok mayat di perairan Nias bagian utara oleh nelayan yang diduga ABK kapal Megatop 3, berkembang informasi ditemukan kembali sejumlah mayat yang akhirnya membuat resah khususnya keluarga ABK kapal Megatop 3. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat untuk cerdas di dalam mendengar atau melihat atau mensikapi berbagai isu-isu tentang hilangnya ABK kapal Megatop. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat apabila ada hal-hal yang menggunakan isu-isu ini untuk seperti contoh tadi sudah saya kasih tahu kepada keluarga korban, jangan nanti ada isu-isu misalnya melalui SMS atau WA untuk meminta sumbangan atau bantuan dalam bentuk dana untuk dalam rangka pemeriksaan DNA atau korban, tidak ada. Imadalihan na tulu soba marhula-hula manat mardongat tubu elek nang marboru. Selasa malam, sekitar jam 23.40 WIB, kapal KN Nakula milik Basarnas bersandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara, membawa sosok mayat yang ditemukan di perairan Nias bagian utara, koordinat 94 derajat, diduga sebagai ABK kapal Megatop 3. Setelah berhasil dievakuasi oleh KM SAR Nakula di 300 mil nautika perairan Nias Selatan, terhadap sosok mayat yang diduga ABK kapal Megatop 3 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum FL Tobing Kota Sibolga dan disimpan sambil menunggu tim DVI melakukan identifikasi mayat yang ditemukan tersebut. Sembari menunggu tim DVI Polda Sumatera Utara turun mengidentifikasi jasad mayat, keluarga ABK kapal Megatop 3 diberi kesempatan untuk melihat jasad. Meski telah ditemukan 2 jasad di perairan hilangnya kapal motor Megatop 3, pencarian masih terus dilakukan. Kali ini proses pencarian dilakukan oleh nelayan yang melaut. Pasalnya, tim Basarnas sendiri telah menutup operasi pencarian kapal Megatop 3. Walaupun Basarnas sudah menutup pencarian, maka kita tetap melakukan pencarian dengan membantu kapal-kapal nelayan yang sedang
mencari makan yang melaut di posisi 9495. Dan saat ini lagi kita sampaikan. Pasca penemuan mayat kedua yang diduga ABK kapal Megatop 3, Polres Sibolga telah menyurati tim DVI Polda Sumatera Utara untuk memeriksa jasad nelayan yang ditemukan mengapung di perairan Samudra Hindia Barat, Sumatera dan telah dievakuasi ke daratan Sibolga. Melalui keterangan yang disampaikan Kasubag Humas Polres Sibolga, Ibtu Ramadansyah Sormin mengaku kemungkinan beberapa hari ke depan tim DVI Polda Sumatera Utara akan tiba di Sibolga untuk memeriksa jasad nelayan yang kini masih berada di freezer lemari pendingin jenazah RSUFL Tobing Sibolga. Dari mayat yang kita temukan dan rencananya kita sudah menyurati tim Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumut, yang mana nantinya tim dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumut yang akan melakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang ditemukan tersebut. Wakil Gubernur Sumatera Utara Nurhaliza Marpaung menyerahkan 269 sertifikat tanah kepada masyarakat Kota Sibolga yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Sibolga. Penyerahan 269 sertifikat tanah tersebut setelah pihak Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran langsung ke rumah warga yang merupakan kuota tahun 2017. Menghadapi suksesnya pemilihan kepala daerah Sumatera Utara, Wakil Gubernur Sumatera Utara Nurhaliza Marpaung mengingatkan untuk tetap menjaga kekondusifan selama pelaksanaan. Dirinya berharap seluruh elemen masyarakat di Sumatera Utara tidak terpancing dengan isu-isu yang sengaja dikembangkan yang pada tujuannya membuat pelaksanaan pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara menjadi tidak kondusif. Kepada seluruh masyarakat kita yang ada di Sumatera Utara, jadikan pesta demokrasi ini bukan membuat kita gontok-gontok. Kita harus senantiasa, tadi saya sampaikan, mari kita berbeda pendapat, gak apa-apa, itu berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi kita tetap satu. Siapapun nanti yang sudah terpilih, berarti itulah komandan kita, itulah gubernur kita, itulah yang panutan kita untuk membawa kita lebih baik lagi, lebih benar, dan lebih membangun lagi. Oke ya.
Sepekan bencana kebakaran yang terjadi di Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota Sibolga, berbagai bantuan terus mengalir dari berbagai organisasi dan elemen masyarakat untuk membantu para korban. Bantuan berupa kebutuhan pangan, sandang, dan papan terus diberikan para dermawan. Seperti halnya anggota Pramuka Kota Sibolga yang terhimpun dalam Dewan Kerja Cabang, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Sibolga, turut menyerahkan bantuan berupa perlengkapan sekolah kepada 43 pelajar yang menjadi korban kebakaran. Bantuan yang diberikan oleh anggota Pramuka Kuartir Cabang Kota Sibolga tersebut berasal dari penggalangan dana yang mereka lakukan bekerjasama dengan anggota Pramuka Manbarus Kabupaten Tapanuli Tengah beberapa waktu lalu. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi dan Musri Jeksa atau Eramas, menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota Sibolga. Bantuan kepada para korban diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan Provinsi Sumatera Utara Eramas, Sugiat Santoso. Anggota Remaja Masjid Pecinta Alam atau Rempala Sibolga ikut serta memberikan bantuan kepada korban. Bantuan tersebut berupa sembako. Tidak hanya masyarakat Kota Sibolga, warga Kota Sibolga yang tinggal di luar Kota Sibolga turut merasakan duka warga Pasar Belakang yang menjadi korban kebakaran. Kali ini organisasi Bicycle Federation Group atau FBG Indonesia yang ada di Kota Sibolga turut menyerahkan bantuan berupa perlengkapan sekolah dan pakaian layak pakai bagi korban kebakaran. Penanggung jawab posko penampungan sementara korban kebakaran Amir Bashan Lauli menyampaikan, seminggu pasca kebakaran yang menimpa warga Pasar Belakang, total bantuan yang telah diterima cukup membantu. Hingga saat ini jumlah bantuan yang diterima mencapai 200 bantuan dari berbagai organisasi maupun perorangan. Jenis bantuan yang diserahkan dominan terhadap kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak goreng, pakaian layak pakai, serta perlengkapan sekolah bagi 43 pelajar korban kebakaran, serta bantuan uang tunai. Amir Bashan Lauli menyampaikan seluruh bantuan yang telah masuk ke posko sebagian telah diserahkan kepada seluruh korban kebakaran. Sejumlah anggota DPR Kabupaten atau DPRK Benar Meriah Provinsi Nanggur Aceh Darussalam melakukan kunjungan kerja ke Kota Sibolga. Kunjungan kerja DPRK Benar Meriah untuk melihat tata kota dan berbagai pembangunan di Kota Sibolga. Mereka mengakui bahwa Kota Sibolga memiliki kelebihan, terutama dari segi pariwisata yang indah, wisata kuliner yang nikmat bagi para wisatawan. Ke Sibolga karena wilayah Sibolga ini kita
kita menginginkan bagaimana wisata yang sudah ada, yang sudah berkembang di Sibolga ini, ingin kita manfaatkan bagaimana penataannya sehingga mungkin ini dapat dimanfaatkan untuk Kabupaten Bengkulu. Contoh misalnya seperti pemantapan lahan, kemudian lokasi wisata yang ada di Sibolga ini mungkin perlu kita tata kita bawa ke daerah kita sendiri. Ya. Untuk Perbedaannya kita hanya di daerah Bener Meriah itu pegunungan, kemudian kalau kita di Sibolga itu lautan, di pinggir kota-kotanya di pinggir laut. Kalau kita penataan kota itu di daerah pegunungan, kemudian ada berpencar karena kota itu kita di Kabupaten Bener Meriah itu ada 10 kecamatan sehingga kotanya berpecah-pecah. Yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya, akan tetapi pada hari ini kami telah menyaksikan keindahan alam, kenikmatan kuliner. Kebetulan kami telah mencobanya tadi malam, Pak. Kunjungan kerja anggota DPRK Bener Meriah disambut oleh Wakil Wali Kota Sibolga, Edi Polo Sitanggang, dan Wakil Ketua DPRD Sibolga, Hendra Saputra, di Aula Nusantara Perkantoran Wali Kota Sibolga. Imadalihan natulu soba marhula hula manat mardongat tubuh elek nang marboru. Bentuk apresiasi keberhasilan tim sepak bola Persepsi Sibolga usia 11 tahun. Sebagai juara grup 5 wilayah Tapanuli, Wali Kota Sibolga serahkan uang pembinaan kepada 14 pemain di lapangan perkantoran Wali Kota Sibolga. Pertama sekali waktu bulan yang lalu saya melepas anak-anakku sekalian di depan Stadion Horas. Kemudian kemarin waktu berangkat saya melepas di perbatasan Tapsel dan Tapek. Saya hadir, saya kasih semangat anak-anak sekalian, dan kemudian saya berjanji jika kalian menang untuk juara zona 5 yang akan diutus oleh wilayah zona 5 ke Medan, maka saya, Bapak saya katakan akan memberikan hadiah, karena bola ini diminati oleh seluruh dunia.
Kemudian di tingkat orang dewasa kita belum bisa juara. Di tingkat anak-anak inilah pertumbuhan mulai, dan untuk menjadi juara itu tidak instan, tiba-tiba, tidak bisa. Tidak ada yang bisa juara tanpa latihan. Maka dari usia 11 tahun ini kita tingkatkan latihan terus. Jika memungkinkan, orang ini kita akan berikan seragam lengkap dengan sepatunya sebelum berangkat ke Medan, lengkap dengan sepatu bola. Oleh sebab itu, latihan terus, kemudian meraih prestasi. Pekan ke-28 Liga Inggris, persaingan papan atas klub besar, Manchester United akan menjamu The Blues di Stadion Kebanggaan Si Setan Merah. Bermain di Stadion Old Trafford Minggu malam, tim asuhan Jose Mourinho akan menurunkan pemain terbaik. Sedangkan tim asuhan Antonio Conte akan berusaha membongkar pertahanan lawan untuk dapat mengambil poin yang terpaut 3 poin dengan Manchester United. Akankah di laga tersebut, MU mampu mempertahankan posisi klasemen Liga Inggris, mendekati Manchester City yang kini bertengger di posisi teratas Liga Inggris dengan perolehan poin 72. Dan mampukah Chelsea menggeser posisi MU dan memberikan kesempatan Liverpool menempati posisi kedua jika Liverpool mampu mengalahkan West Ham United di laga ke-28 Liga Premier Inggris? Kita saksikan bersama.